Kalau ngomongin penjahat yang tobat sih, udah jelas cerita Naruto yang isinya banyak karakter kayak gitu. Apalagi si Naruto-nya sendiri kan punya bacot no jutsu yang sering bikin lawannya dapat hidayah terus tobat. Tapi ya agak cuma di cerita Naruto, masih banyak penjahat tobat lain yang perlu lu tahu juga. Dan berikut diantaranya. Nomor 1, Aoshi Shinomori dari cerita Samurai X. Kodachi Nitoryu Honmyou Hasshin. Merupakan musuh si Kenshin yang paling nonjol di sepanjang seri Samurai X. Pada akhirnya, antagonis tersebut malah jadi teman baik si Kenshin. Jadi kan, awalnya si Aoshi ini murni banget punya tujuan buat ngebunuh, ngelawan, ngeintimidasi sampai nyulik teman-temannya si Kenshin. Terus, Doi juga kagak bakal ragu ngirim kaki tangannya buat ngebunuh targetnya itu. Tapi pada suatu hari, bosnya si Aoshi ini malah ngehianatin dirinya. Terus, ngebantai semua anak buah tuh orang. Selang beberapa waktu, si Aoshi ketemu lagi sama si Kenshin. Tapi kali ini si Kenshin berhasil ngeceramahin tuh orang sampai akhirnya tobat. Nomor 2, Kenichi Joji dari cerita Digimon 2. Pertama kali dikenalin sebagai musuh bebuyutan si Daisuke, tokoh utama di cerita Digimon 2. Si Ken juga punya alter lain, yaitu sosok bernama Kaisar Digimon, yang sering ngeperbudak para Digimon dengan cara yang kejam banget. Tapi ada satu momen mengharukan yang bikin si Ken insaf. Udah gitu mah, Doi malah jadi sahabatnya si Daisuke. Bahkan Digimon mereka berdua juga sampai bisa ngejogres jadi Pile Dramon. Nomor 3, Sesshomaru dari cerita Inuyasha. Kakaknya si Inuyasha yang dari dulu kagak pernah akur karena nganggep kalau si Inuyasha tuh makhluk kotor sama rendahan. Berhubung ada darah setengah manusia sama setengah siluman yang ngalir di tubuh Doi. Tapi setelah selang beberapa waktu, si Sesshomaru ini malah jadi sosok yang agak baik. Berhubung Doi pernah nyelamatin seorang anak bernama Rin. Terus setelah kejadian ini, Doi malah lebih sering ngebantuin si Inuyasha kalau lagi ngelawan musuh yang kuat, ketimbang berantem terus sama adenya itu. Di pertempuran terakhir ngelawan si Naraku juga si Sesshomaru ngebantuin. Nomor 4, Mr. Two atau Bon Clay dari cerita One Piece. Harusnya pas di story Arc Arabasta, Mr. Two atau biasa dipanggil Bon Clay ini jadi musuhnya si Luffy. Tapi berhubung dulu pas pertama kali ketemu, si Bon Clay-nya malah tersentuh sama keasikan plus kebaikan kelompok topi jerami. Akhirnya Doi ngorbanin diri dijublosin ke penjara Impel Down supaya si Luffy dan kawan-kawan bisa kabur. Gak cukup sampai di situ, pas si Luffy mau keluar dari Impel Down buat nyelamatin si Ace, orang yang ngebuka gerbang keadilan yang ngalangin si Luffy, ya si Bon Clay lagi orangnya. Doi rela kagak ikut kabur supaya si Luffy bisa nyelamatin si Ace. Nomor 5, Noriaki Kakyoin dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Cowok pecinta MILF yang pertama kali muncul malah nyerang si Jotaro. Berhubung waktu itu si Kakyoin ini kena cuci otak si Dio. Setelah si Jotaro ngebalikin lagi ingatan si Kakyoin, akhirnya demi ngebalas budi ke si Jotaro, Doi rela ikut perjalanan jauh ke Mesir demi ngalahin si Dio. Bahkan sampai ngorbanin nyawa juga. Kakyoin, back it up! Kakyoin!
Nomor 6, Zeke Yeager dari cerita Attack on Titan. さすがピークちゃん、その通りだよ。 Dari awal muncul, si Zeke udah ngebunuh banyak banget tentara Scott Regiment sama penduduk desa di Paradis. Orang ini gak lain gak bukan kakak dari tokoh utama di cerita ini sendiri. Biarpun udah ngelakuin hal sekejam itu, pada akhirnya si Zeke malah diajak buat kerjasama demi ngakhirin konflik antara Marley sama Eldia. Biarpun nantinya nih orang lebih milih rencana si Eren buat ngebantai seluruh manusia di bumi. わからない。なんで俺が今頃。 Nomor 7, Krona dari cerita Soul Eater. なんでそんなにぶつかってくるのさ。弱いくせにさ。やめてよ。接し方がわからないよ。 Akibat dari didikan emaknya yang sadis banget, si Krona tumbuh jadi sosok monster yang sadis juga. Dan kagak bakal ragu ngemusnahin semua yang jadi lawannya. Sedari kecil, si Krona dipaksa jadi pembunuh berdarah dingin. Tapi ketika pertemuannya sama seorang cewek bernama Maka, si Krona dapat hidayah sampai akhirnya jadi bagian dari kelompok si protagonis. Terus belajar ngelupain masa lalu sama ngemaafin segala kesalahan emaknya. 大丈夫。だから。 今ならわかるよ。君は接し方がわからないんじゃない。 Nomor 8, Gazelle Red Fox dari cerita Fairy Tail. 何よそ見してやがる。 Dulu kan si Gazelle ini bukan bagian dari guild Fairy Tail, melainkan guild bernama Phantom Lord yang terus nyari gara-gara mulu sama Fairy Tail. Sampai ada satu tragedi yang bikin perang besar antara dua guild ini terjadi. Si Gazelle bahkan pernah nyiksa 3 orang anggota guild Fairy Tail, terus disalib di tengah kota. Si Natsu juga sampai ngamuk banget, tapi untungnya si Natsu berhasil ngalahin si Gazelle dan Phantom Lord akhirnya bubar. Si Gazelle-nya malah ikut masuk ke Fairy Tail. ザコは黙ってろよ。 Nomor 9, Spiral King dari cerita Tengen Toppa Gurren Lagann. 久々に楽しめたよ小僧。 Terkenal jahat karena sering maksa manusia buat ngungsi ke bawah tanah. Padahal tujuan utama si Raja Spiral ini cuma pengen ngendaliin jumlah populasi manusia yang ada di permukaan, supaya kagak kelewat batas tertentu. Berhubung ada makhluk luar angkasa yang bakal ngancurin bumi kalau terjadi overpopulasi. Sampai akhirnya si Spiral King ini tinggal kepala doang, terus ngebantu si tokoh utama ngejelajah luar angkasa buat ngalahin anti spiral, makhluk yang bakal ngancurin bumi tadi. Nomor 10, Vegeta dari cerita Dragon Ball. Tiba-tiba datang ke bumi terus ngamuk berubah jadi monyet gede. Katanya sih pengen ngejajah, malah kalah pas si Yajirobe motong ekornya. Sebenarnya sampai sekarang sifat jahat si Vegeta masih ada. Cuma semua itu ketutup sama rasa rivalitasnya ke si Goku. Terus Doi juga kan kawin sama si Bulma sampai punya anak. Jadi si Vegeta kagak punya alasan lagi buat ngejajah atau ngancurin bumi. カエルのままだったら死ぬことはなかったと思うぜ。 Nomor 11, Obito Uchiha dari cerita Naruto. 口寄せの術。まさか
pernah nge-summon Kyuubi buat ngancurin Konoha. Terus akhirnya si Minato sama Kushina sampai kebunuh. Jadi pemicu perang dunia shinobi keempat lah dan lain sebagainya. Tapi semua dosanya itu bisa ditebus setelah pikirannya orang berubah baik dan berusaha sekuat tenaga ngehentiin si Madara sama Zetsu Hitam waktu itu. Terus ngorbanin dirinya sendiri kena serangan si Kaguya yang kemudian bikin si Obito remuk. Ditambah lagi Doi ngasih 2 Sharingannya ke si Kakashi yang entah gimana caranya sampai si Kakashi juga bisa ngeluarin Susanoo sempurna. カカシは邪魔だ。ここに置いていくよ。これはカンウェイ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga cek merchandise di Sriki Anime. Seandainya lu minat, silakan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Karena itu tuh jadi bentuk support juga buat di Sriki Anime. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!